Youth of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton podcast YOI Youth of Indonesia dari BNPT. Hari ini spesial, saya sudah ke kota yang lain lagi. Karena hari ini saya sudah tiba di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya ditemani sama Mbak Hana. Mbak Hana ini tahun lalu menjadi salah satu pemenang dari kegiatan Karakter ID podcastnya FKPT dari Yogyakarta. Podcastnya apa waktu itu? Waktu itu aku podcastnya tentang ini sih perbedaan antara teman gitu loh. Antara teman. Perbedaan agama gitu loh, kayak gitu. Oke, dan podcastnya Mbak Hana ini sebenarnya sudah saya tayangkan juga di Youth of Indonesia. Jadi scroll ke atas nanti cari judulnya apa judulnya waktu itu? Waktu itu judulnya ya menghargai perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan yang ada. Dan hari ini kita spesial karena bersama Mbak Hana kita akan ngobrol bareng Pak Bagas Seno Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagas ini adalah Kabid Bidang Pemuda dan Pendidikan di FKPT DIY Yogyakarta. Terima kasih sudah disediakan tempat yang luar biasa ini. Sugeng rawuh di Ngayuk Jakarta. Terima kasih Pak. Sebelum nanti habis ini kita kulineran ya Pak ya. Oh siap. Mau wisata kuliner banyak sekali di sini. Jadi kita ngobrol dulu seputar kegiatan FKPT di Yogyakarta. Pak Bagas sudah berapa lama di FKPT Yogyakarta ini Pak? Saya kebetulan istilahnya orang Jawa bandeng anyaran. Iya, saya orang baru di FKPT. Iya. Baru berapa bulan malahan. Iya. Dan saya diperintahkan sama Pak Kaban untuk masuk di FKPT karena ya tadi saya senang kumpul sama anak-anak muda. Iya. Cocok. Yogyakarta ini boleh dikatakan kotanya anak muda. Betul sekali. Ya, karena kota pelajar, ya, banyak mahasiswa perantau dan ini perlu kita melakukan pengawasan. Wah, berarti kita diawasi nih. Maksud saya sebagai orang yang sudah pernah tinggal di Jogja lama, Pak. Saya kebetulan kuliah di Jogja itu tahun 2003 sampai 2007. 2003 sampai 2007. Mbak Ana nih masih anak baru nih, bukan maba sih ya. Udah lewat maba sebenarnya. Ya 2 tahun yang lalu lah. Udah 2 tahun tinggal di Jogja. Dan di podcast kita nih Youth of Indonesia ini sebenarnya ngebahas tentang segala macam kegiatan tentang kepemudaan. Siap. Dan juga penanggulangan pencegahan terorisme. Siap. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu tadi Bapak kan baru berapa bulan, tapi sudah banyak program kerja dong ya yang sudah dilakukan. Kira-kira apa tuh Pak yang pengalaman Bapak dalam waktu yang baru beberapa bulan itu yang ada kaitannya sama kepemudaan Pak? Ya, baik. Kalau berkaitan dengan bidang kepemudaan, kami dari Kesbangpol ini kan juga istilahnya bermitra dengan FKPT DIY ya. Kesatuan Bangsa dan Politik. Oke. Di mana di dalam kegiatan Kesbangpol itu ada kegiatan yang melibatkan untuk generasi muda. Ada Sinau Bhinneka Tunggal Ika, ada Bhinneka Tunggal Ika. Belajar Bhinneka Tunggal Ika. Ada Sinau Pancasila, ada Kemah Pembauran rekan-rekan generasi muda. Ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini kita ajak membaur kepada masyarakat. Kita ajarkan nilai-nilai Pancasila. Kita ajarkan boleh dikatakan Jogja ini kan heterogen. Dari Sabang sampai Merauke mahasiswanya ada di sini. Betul. Kalau tidak kita lakukan istilahnya Sinau Bhinneka Tunggal Ika, akan terjadi perselisihan dan mereka akan mudah disusupi dengan radikalisme. Tapi kayaknya zaman saya kuliah dulu banyak sekali suka ya dulu beberapa kali ada lihat kejadian-kejadian berantem antar mahasiswa mana yang tinggal di asrama mana, katakan suka rame gitu. Sekarang apa masih ada Pak kayak gitu Pak? Sekarang sudah turun drastis lah. Kalau ada pun karena memang itu
sudah di luar kendali kontrolnya mereka karena ya dunia malam ya. Ya inilah. Memang katanya orang Jawa tuh kalau malam banyak setannya. Ya benar itu. Makanya kalau anak-anak muda jangan keluar malam lah. Itu ya karena Jogja kenal dengan klitih. Oh iya. Ya, apa itu? klitih itu ya anak-anak yang dengan iseng aja bawa parang, bawa celurit, nyabetin di jalan-jalan. Nggak ada tujuan? Nggak ada tujuan, hanya untuk sensasi. Berarti yang kayak gitu tuh biasanya mahasiswa gitu Pak atau gimana? Jadi bukan mahasiswa, ya generasi muda. Generasi muda bisa ada juga anak sekolah. Dan setelah kami melakukan penelusuran, ini malah bukan orang Jogja. Ya, dari tetangga-tetangganya Jogja yang memang membuat Jogja ini nggak nyaman. Nah, nggak ada motif ya, tapi tetap ya, nggak ada motif. Kalau dia mau jadi ikut geng harus berani begini. Nah, inilah. Oh, kayak gangster gitu. Ya, inilah akhirnya kita sekarang kita ajak generasi muda. Ya, saya begitu di Kesbangpol ini mengumpulkan BEM-BEM. Ya, BEM-BEM kita kumpulkan, kita istilahnya kalau orang Jawa diuwongke. Ya, kalau rekan-rekan mahasiswa, ayo kita ngobrol apa sih? Inginnya apa sih? Nah, itu kan lebih enak. Kalau kita tidak ada ya generasi Z milenial ini kan sama generasi saya kan jaraknya jauh. Ya, makanya perlu adanya ya sebab saya ngajak Mbak Hana. Oh, Mbak Hana tuh senang apa? Seperti kegiatan YOI ini kan pas sekali. Kita mengajak generasi muda. Ayo kita mengangkat budaya. Budaya kita tuh sangat luar biasa banyaknya. Jangan sampai kita mengambil budaya-budaya yang ada di gadget. Ya budaya luar. Nah ini bisa disusupi. Udah itu Pak, udah banyak. Maksudnya anak muda sekarang kan kadang-kadang lebih suka K-pop lah, suka yang dari barat-barat gitu ya. Makanya. Yang tadi saya tertarik sama satu kegiatan yang Bapak tadi ya, kemah itu. Pembauran. Pembauran. Itu kegiatannya kayak apa sih Pak? Jadi kita mengajak perwakilan seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang ada di Jogja. Yang ada di Jogja, kemudian kita ikut tinggal di lingkungan masyarakat membaur. Bahwa kayak ini loh masyarakat, kayak KKN gitu ya. Kayak KKN. Jadi ini loh sebetulnya mohon maaf rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari Indonesia Timur itu bicaranya keras tapi hatinya lembut. Betul. Nah, memang karakternya karena rumah di sana tuh jauh-jauh. Jadi kalau ngomong, "Hei, apa kabar?" Nah, itu kan jadi padahal di Jogja rumahnya berdekatan, tidak perlu ngomong keras-keras. Nah ini kita lakukan itu, kemudian dari itu kita kirim ke tingkat nasional untuk kemah kebangsaan namanya. Kalau ini program maksudnya sukarela, orang mau ikut atau rutin? Biasanya mahasiswa itu dari beberapa kampus misalnya dipilih gitu. Siapa yang mau ikut atau kamu wajib ikut? Itu gimana Pak? Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ini kan sudah ada perkumpulannya. Sudah ada asramanya sendiri-sendiri. Ya, mungkin kita sering lihat ya ada seperti Mbak Hana mungkin dari Jakarta, mungkin perkumpulan mahasiswa yang dari Jakarta, dari DKI. Oh, berarti lebih informasi itu dari tiap-tiap kelompok daerah itu. Iya, kita tidak menunjuk kampus, tapi menunjuk dari daerah. Dan mereka nanti diwajibkan menampilkan tariannya dari daerahnya atau menampilkan budayanya masing-masing dari daerah. Di lingkungan masyarakat. Ini tadi behind the scene saya ngobrol sama Mbak Hana tadi. Ternyata Mbak Hana itu orang tuanya dari mana? Jakarta dan Purwokerto ya? Enggak. Jadi itu ayah Padang dan Purwokerto ya? Iya, Padang dan Purwokerto. Padang dan Purwokerto. Terus SD di Padang. Enggak, SD di Purwokerto. SD di Purwokerto, SMP di Jakarta, SMA di Padang. SMA di Padang, kuliah di Jogja. Saya bilang aneh banget. Coba boleh diceritain, kenapa sih tujuan orang tuamu kok bisa dalam waktu setiap kali sekolah tuh dipindahin gitu? Oh, ya jadi tuh sebenarnya tuh awalnya tuh memang sih aku tuh tinggalnya di Padang. Waktu itu ada di tahun 2009 tuh kan terjadi gempa Padang ya. Nah disitulah baru orang tua pindah merantau ke Jakarta gitu kan, karena kayak ganti usaha gitu kan. Nah ternyata tuh usahanya tuh tentang tambak ikan gitu loh di Maninjau. Kalau mungkin teman-teman tahu nih ya. Nah
Pas di situ waktu itu tuh karena baru mulai usaha kan orang tua, jadi tuh aku dioper dulu ke keluarga ibu gitu loh. Jadi katanya kamu harus mandiri ya kayak gitu. Kamu jauh dari orang tua, kamu harus bisa pokoknya bersikap mandiri lah kayak gitu. Waktu itu saya umur 6 tahun, ya. Oh, udah diekspor keluar ya. 6 tahun loh, Pak. 6 tahun, wah, luar biasa nih. Mendidiknya orang tua jauh pokoknya. Nah, setelah itu udah 3 tahun Iya 3 tahun ya. Berarti sampai kelas 3 SD itu orang tua saya itu jemput kayak, "Ayo kita balik ke Jakarta dan kita kumpul bareng," kayak gitu. Jadi saya lanjutlah sekolah di Jakarta, lebih tepatnya sih di Bekasi ya. Nah, keras juga tuh di Bekasi tuh. Panas. Iya panas banget ya ampun. Nah, di situ tuh saya sampai SMP. Waktu saya SMP lulus, orang tua saya tuh bilang, ayah saya begini. Jadi ayah saya tuh bilang, "Nak, kamu itu bakal ayah didik biar bisa beradaptasi di mana-mana, biar berkembang kayak gitu. Jadi kamu sekolahnya ke Padang ya kayak gitu." Nah, waktu itu sebenarnya cukup sedih sih, maksudnya kayak kenapa malah dilempar lagi ke Padang kayak gitu kan. Jadi tapi ya nggak apa-apa, saya nerima aja gitu. Dan saya coba, terus sekalian kata ayah saya waktu di bandara bilang, ya cobalah beradaptasi dengan budaya baru dengan di Padang, karena kan kamu jarang ke Padang kayak gitu kan setelah semenjak tahun 2009 itu. Nah jadi cobalah belajar budayanya, belajar kultural gitu, kayak gimana nya kayak gitu. Nah waktu saya ke Padang itu saya sama sekali nggak bisa bahasa Padang. Kayak sulit banget kayak gitu kan. Yang penting kan bisa makan Padang. Iya, yang penting. Nah, ya waktu selama SMA akhirnya saya ya fokus belajar aja, karena sekolah saya tuh tempat daerah Padang kampung saya tuh lebih tepatnya di ini ya, di Lubuk Basung namanya, itu cukup terpelosok kayak gitu kan. Jadi saya tuh cuma fokus sekolah dan belajar. Setelah itu ya akhirnya kuliah di Jogja, keterima jalur undangan, ya alhamdulillah. Tapi sebelum saya nanya kesimpulannya, saya nanya sama Bapak dulu. Kalau Pak ngelihat Mbak Hana nih kan model Mbak Hana nih di Jogja kan luar biasa banyak ya. Saya aja dulu kuliah di UGM. Sekampus itu ya benar-benar seperti yang Bapak bilang, dari ujung barat sampai ujung timur ada. Dan bahkan warlocknya, warga Jogjanya tuh sedikit, Pak. Nah, itu kaitannya sama tadi kita ngomongin influence dari budaya kan. Indonesia tadi emang ngomongin Bhinneka Tunggal Ika, tapi sebenarnya kan setiap daerah punya budaya masing-masing. Kadang-kadang ini bukan seperti apa ya, kita tahu kadang-kadang ada budaya tertentu yang mungkin ada yang negatif. Ada mungkin yang disusupi sama pesan-pesan tertentu lah. Gimana sih Pak, Bapak ngelihat Jogja ini sebagai istilahnya melting pot ya, semua orang tumpek blek di sini. Kan pasti chaos gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, Jogja ini kan daerah istimewa segala-galanya. Betul. Ya kan, wisatanya. Pakai telur berapa, Pak? Spesial pakai telur. Spesial pakai telur ya. Jadi, nah, boleh dikatakan miniaturnya Indonesia. Betul. Dan setuju, masyarakatnya sangat heterogen. Kalau tadi dikatakan mahasiswa yang asli Jogja sama yang perantau, itu boleh di persentasenya yang pendatangnya itu 60%. Nah, benar kan berarti Pak? Orang Jogjanya cuma orang Jogjanya, asli orang Jogjanya itu cuman 40%. Dan kota Jogja itu kan boleh dikatakan sebetulnya kota untuk orang-orang tua yang ingin pensiun kan di sini menikmati. Tapi karena ada beberapa kampus perguruan tinggi ya, ini menjadi hidup. Menjadi kota wisata dan kota pendidikan, pelajar. Nah, dengan adanya beberapa mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, kalau kita tidak lakukan istilahnya Sinau Bhinneka Tunggal Ika, akhirnya ini terkotak-kotak. Nah, terkotak-kotak. Aku ini dari sini loh, aku dari sini loh. Nah, ini akhirnya bisa menjadikan perpecahan. Ya diadu domba. Contoh kasusnya Pak yang paling rame mungkin Bapak asli Jogja kan ya Pak? Saya asli Semarang. Oh Semarang. Pernah dengar nggak pernah dengar nggak ada case tahun berapa atau baru-baru ini yang tadi Bapak bilang akibat
Oh, Ya. saya kesukuan banget nih misalnya. Ya. Jadi yang berantem sering gitu. saya bukannya menjelekkan saudara-saudara kita, enggak. Tetapi kalau yang sering berselisih paham itu adalah saudara-saudara kita, adik-adik rekan mahasiswa yang ada dari Indonesia Timur. Ya. Biasanya kenapa, Pak? Yang di sini, Pak? Ya sepele, bersinggungan, pandang-pandangan gini. Itu sepele kan sebetulnya. Berarti cuma masalah yang nggak krusial sebenarnya. Sebetulnya ya kadang ya mohon maaf. Kalau kita minum itu kan sudah kendali kita, saraf-saraf kita. Oke. Nah, akhirnya itu yang menimbulkan gampang Emosi. Nah, sehingga kita perlu adanya istilahnya asrama-asrama tadi, asrama-asrama mahasiswa, asrama mahasiswa dari Maluku, asrama mahasiswa dari Papua, asrama dari selain ada perkumpulannya. Saya paling senang ke asrama Makassar, Pak. Soalnya ada coto Makassar. Itu. Di situ. Saya dulu suka makan di situ. Tapi Pak, aku boleh nanya nggak Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan masih mengotak-ngotakan kayak gitu, bukannya jadi makin kayak gimana ya? Mahasiswa tuh kayak makin merasa unggul dengan ini loh. Nggak mau berbaur Apa dengan enggak budaya Jogjanya. asrama mahasiswa Indonesia gitu? Iya kayak gitu Kak. Daripada Nggak campur mahasiswa. kayak gitu. Jadi kan. begini, mereka itu dengan di istilahnya asrama-asrama itu untuk memudahkan kalau bila ada terjadi sesuatu. Oh, koordinasi. Ya kita umpamanya, mohon maaf ya, ada sesuatu yang mengalami musibah, harus dikembalikan. Ya, dikirim umpamanya harus dikembalikan. Nah, ini kan kalau sudah ada ikatannya lebih Betul. ya. Lebih gampang, lebih mudah. Dan kita di sini kan mengajak mereka membaur. Ya. Ya tadi kalau mereka itu di kota-kota di asrama-asramakan tapi tidak diajak, akhirnya terjadi tadi. Ya, mereka menjadi aku istimewa kok, aku ini kok, aku tuh datang ke sini karena undangan kok. Nah, itu kan. Nah, jadi tapi enggak di Jogja ini boleh dikatakan ya membaurnya masyarakat di sini yang heterogen itu dari seni, dari budaya. Contohnya Pak? Ya, boleh dikatakan kalau acara kita itu setiap Selasa Wagen, ya, Jogja itu pasti ada pesta rakyat, ada kesenian, mau nampilkan apa saja silahkan. Itu untuk umum Pak, semuanya boleh? Umum, ya, katakanlah kemarin dalam Hari Lahir Pancasila, kita ada gerakan pembagian bendera, itu kita undang dari mahasiswa Maluku menampilkan ini, dari mahasiswa Riau menampilkan apa, dari mahasiswa dari Jawa Barat menampilkan apa, termasuk dari komunitas Tionghoa. Nah, ini kita rangkul menampilkan budaya. Ya, dari rekan-rekan generasi muda yang di TNI AU, yang di AAU kita undang menampilkan drum bandnya dengan wah ini kan menjadi daya tarik. Oh, ternyata Jogja ini bisa membaur dari seluruh lapisan. Berarti sebenarnya semakin ngumpul semua dari orang-orang yang heterogen ini, sebenarnya bukan jadi masalah dong sebenarnya, malah jadi percontohan. Loh, kamu hidup tuh di tengah orang yang beda-beda loh, gitu. Harusnya potensi untuk timbul bentrokan misalnya atau adanya pemikiran-pemikiran yang aneh malah bisa diredam dong Pak. Gitu. Iya. Mbak Ana juga merasakan tuh di sini sangat welcome pada siapapun ya. Dan karena rekan-rekan mahasiswa ini kita berikan juga kami dari Kesbangpol itu istilahnya kalau mau pinjam ruangan di sini monggo silakan. Asal itu di kantor. Asal jangan pinjam 100 ya Pak ya. Pinjam 100 nih. Jadi mereka ada pengukuhan, umpamanya pengukuhan rekan-rekan mahasiswa dari Kalimantan itu pinjam ruangan sini. Jadi kita istilahnya berikan kemudahan lah. Jadi kalau mahasiswa kita rangkul, ya sama kalau saya di keluarga, kalau anak-anak kita rangkul, anak-anak kan merasa nyaman. Oh, babe itu ternyata, kebetulan anak saya kalau manggil itu babe. Ya, padahal saya bukan orang Sunda, tapi anak saya itu kalau manggil bebe gitu. Ya. Oh, babe apa gimana sih Pak?
Babe. Babi. Oh, babe. Babi. Ya, Oh, oke. babe itu. Jadi kalau Aduh. biasanya kalau orang Jawa panggilnya Romo itu kan. Oh, Ya. iya. Ini saya bukan orang Sunda tapi anak-anak manggilnya itu. Sampai kantor pun dulu ya, manggilnya be gitu. Ya. Jadi saya merangkul anak-anak saya ajak mereka. Kadang kalau di rumah, ayo Dik main musik bareng yuk, ayo ngeband bareng yuk. Ya. Sampai alat aja dibawa ke sini semua. Ya. Ini semua nih alat bandnya Bapak. Kebetulan Bapak aja, Bagas. kebetulan ya. Dan rekan-rekan mahasiswa pun kalau mau main bareng di sini nge-jam bareng, silakan. Ya, kita berikan kemudahan dan Pemda melalui Dinas Kebudayaan tadi setiap Selasa Wagen itu ya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat pesta rakyat. Yang senang musik keroncong ada panggungnya keroncong. Yang senang musik jazz ada. Yang senang line dance, yang macan-macan itu mama cantik. Ya, Komplit ya, silakan Pak. itu. Iya, Komplit semua. silakan nanti line dance. Iya, yang senang tarian Jawa, ya ada pertunjukannya. Dan ini mengangkat semua budaya. Ya, biar Jogja itu tetap istimewa segala-galanya. Luar biasa. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, Siap. saya pengen tahu Pak kegiatan yang paling dekat dari FKPT Jogja apa Pak? Ya, kita bersama dengan BNPT mengadakan kegiatan YOI. Ya, dan kita memilih tempatnya aja di Taman Budaya. Punyanya Dinas Kebudayaan. budaya. Ya, karena mengangkatnya tentang budaya. Ya, awalnya saya di dalam membuat informasi kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan anak sekolah SMA itu yang diangkat budaya Jogja. Tetapi kan banyak juga yang anak-anak sekolah tidak hanya dari orang Jogja, mungkin yang dari Pekanbaru disekolahkan orang tuanya di sini kan ada. Makanya harus saya komunikasi dengan Bang Papa, boleh nggak ini dari silakan, yang penting budaya. Sampai ada bisa nggak nampilkan pencak silat kan budaya. Oh siap. Kita tampilkan tidak hanya sekedar nyanyi, nari, pencak silat itu juga budaya kita tampilkan. Yes. Ya, ini semoga acara besok YOI itu Jogja istimewa. Siap. Terima kasih Pak. Jadi besok saya sama Mbak Hana langsung ke tempat ya di apa tadi Pak? Gimana, Pak? Di Taman Budaya. Di Taman itu Budaya. di belakangnya Benteng Vanderburg. Siap. Ya, depan Istana Negara itu ada Benteng Vanderburg, masuk aja nanti ada Taman Budaya. Itu Siap kapan ya? tuh, Pak? Besok. Jam berapa tuh, Pak? Mulainya itu jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Jadi saya akan ditemani sama Mbak Hana buat ngeliput, ada pertunjukan di sana nanti. Siap. Kita lihat ada berapa peserta Pak yang sudah Yang terdaftar? sudah masuk itu ada 9. Memang dibatasi hanya 10 sekolah. Oke. Siapa cepat yang mendaftar itu. Nah ini karena liburan sekolah. Iya. Jadi ada yang mau daftar, so aku mau ke rumah nenek, mau ini ada. Jadi ya alhamdulillah ini masih banyak yang mendaftarkan. Ya, Siap. gitu. Jadi ditunggu aja besok saya sama Mbak Hana ketemu Pak Bagas lagi di sana. Pak Bagas ikut kan besok ya? Siap. Kebetulan dari band Kesbangpol tampil di sana besok. Oh berarti besok Pak Bagas ini kayaknya demo celurit. Demo saya celurit. Saya, gitu ya. Siap. Terima kasih Pak Bagas. Siap. Buat penonton podcast YOI, jangan kemana-mana karena kita akan lanjut di segmen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Bahagia sekali kita semua menyaksikan kreasi dari adik-adik semua. Kita tahu bahwa budaya Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan. Jadi anak-anak generasi kita ternyata masih tetap kelihatan bahwa adik-adik ini ingin dan ada effort untuk meneruskan budaya kita dan sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat SMA hari ini. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Yes, kembali di segmen 2 kali ini kembali saya ditemani oleh Pak Har. Terima kasih Pak Har udah jauh-jauh baru datang. Sama-sama. Dan seperti biasa pakai belangkon. Alhamdulillah, ini pinjam lagi Oh, saya pinjam ini. lagi. Tadi langsung pergerakan, lupa, akhirnya masak ke Jogja tidak pakai belangkon. Benar, kemarin terakhir saya sama Pak Har tuh di Jakarta pakai di Jakarta, belangkon. betul sekali.
nggak cuma di Jogja. Ya, berarti ya. Sebenarnya makanya kayak tadi Pak Har sibuk nelponin buat pinjem belangkon karena ke Jogja kok malah nggak pakai belangkon. Nanti dikomplain sama ini tuan rumah. Nggih, monggo. Dan pendengar podcast Yoi, kali ini kita udah kedatangan juri buat besok di Festival Youth of Indonesia, Mbak Ina Febrianti. Selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam. Siang, sore, dimanapun malam. Anda berada. Sebenarnya Mbak Ina ini udah bersama dengan BNPT sejak lama dan malah saya anak baru, anak yang paling baru. Anak baru. Iya, anak harusnya baru. saya peloncok kamu nih. Iya benar. Tapi antara senior dan junior ini. Tapi saya belum pernah beririsan kegiatan bareng sama Mbak Ina, baru kali ini di Jogja. Iya, baru kali ini ya kita ya. Terima kasih Aku Mbak dari Ina. tahun 2018 sih bareng-bareng dengan kegiatannya BNPT apa aja dan Mbak Ina sama BNPT dari 2018? Iya, kita sebenarnya Pas program pada apa itu? pertama kali aku ikut dengan BNPT waktu itu kalau nggak salah ada workshop untuk membuat video pendek. Oh, oke. Jadi pas ya video pendek. anak-anak SMA gitu dari berbagai daerah dan itu menarik sekali. Mereka punya apa? Yang penting kan antusiasme mereka gitu. Mereka punya ruang untuk mengaktualisasi diri. Itu yang aku lihat sangat dibutuhkan gitu. Iya. Sampai sekarang ya anak muda perlu itu. Kesan yang sangat mendalam dari kegiatan itu apa Mbak Ina? Yang pasti aku senang jalan-jalannya, ngeliat budaya-budaya dan anak-anak yang punya gesture berbeda. Kita kan budayanya kan banyak banget maksudnya dari Sabang sampai Merauke dan mereka punya langgam bahasa yang berbeda, gesture yang berbeda dan kuliner ya menarik sekali. Aku datang dan mereka juga punya antusiasme dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Jadi benar bahwa kita itu beragam budaya itu memang sangat benar ya. Dan terakhir malah sebelum tadi ketemu aku deg-degan banget soalnya belum lama ini aku baru nonton Netflix Budi Pekerti. Kamu kenapa baru nonton sekarang? Iya, waktu itu mau nonton, wah tapi pas kemana gitu sampai akhirnya baru nontonnya di OTT itu di Netflix itu. Budi Pekerti ya. Budi Pekerti, Bapak udah nonton belum Pak? Nonton dong, Pak. Justru itu ingin saya tanya. Nah, karena kondisi kesibukan itu nih mohon dimaafkan sekali Mbak Ina nih. Harusnya Netflix ada Budi kok, Pak, Pekerti. Oh iya betul. Budi Pekerti dengan kita yang kita bahas ini sangat beririsan sekali dan satu garis ini kayaknya. ceritanya kan Mbak Ina tuh di situ jadi Bu Prani ya. Bu Prani kalau jadi guru BK dari guru BK. Terus kebetulan dibully gara-gara posting membela bukan membela sebenarnya. Sebenarnya itu accident, kemarahan yang sesaat yang ditangkap oleh netizen, padahal netizen itu nggak tahu akar masalahnya apa. Nah ini itu kan masuk teror juga nggak ya itu? Ini kan sering terjadi ya. Betul, yang terakhir tuh kasus yang ini loh. Satam yang mukul anjing. Iya betul. Itu padahal kan, itu ada sebabnya dulu. Sebab sebelumnya yang netizen nggak tahu. Gitu. Iya, jadi kan cuman gara-gara postingan satu orang, terus diposting lagi akhirnya viral. Tapi ternyata sampai yang kemarin nih si Satam ini dirumahkan. Iya. Bahkan seluruh satuannya di stop ya kontraknya. Tadi dari Mbak ini disampaikan kalau dibullying itu masuk pada ranah ini tidak yang sedang kita bahas. Itu adalah akar permasalahannya Mbak Ina. Yeah. Karena apa? Karena kalau kita sudah membuli berarti ada sebuah intoleransi. Di antara kita, di antara tadi mungkin tadi kalau itu mengilustrasikan di film bahwa mereka membuli orang lain. Disinilah ada sebuah ketidakcocokan dengan rasa mungkin dari tata cara, dengan perilaku, tetapi sudah mengarah pada kekerasan. Betul. Apalagi tadi dengan kekerasan, mungkin dengan segala cara yang dilakukan agar menjadi sasarannya tadi mengena. Dan inilah yang harus kita hindari. Sehingga kita pun dalam rangka anak-anak muda kita bagaimana menanamkan sikap toleransi, kasih sayang dengan rasa damai. Itu memang cocok sekali. Kalau toh itu tadi di Netflix tentang budi pekerti, kita memang menanamkan budi pekerti, akhlak budi pekerti luhur kepada putra-putra kita, anak-anak bangsa ini. Tepat sekali. Insight-nya Mbak Ina gimana dari film Budi Pekerti aja yang ada kaitannya sama ya ini ya intoleransi, terorisme, paham-paham tertentu. Tentu saja kan kaitannya sebenarnya sama yang paling bikin saya concern adalah anak muda sama gadget gitu loh. Betul.
Aduh ini luas banget ya obrolan kita ini. Budi pekerti ini kan spektrumnya luas. Betul. Gitu ya. Maksudnya dia bisa masuk lewat mana aja. Sebenarnya budi pekerti ini adalah dasar yang paling dibutuhkan bagi setiap manusia. Betul. Itu dari dasar itulah maka kita tuh ada rasa welas kasih, rasa hormat, rasa santun. Gak mungkin kita menyakitin orang lain atau kita akan punya empati gitu dari budi pekerti ini. Yang itu adalah sebenarnya budi pekerti akarnya dari budaya kan. Setiap budaya mengajarkan pasti budi pekerti gitu. Jadi ini maksudnya korelasinya dengan apa yang akan kita lakukan kegiatan kita ini adalah sebenarnya dari situ. Kenapa kita kulik dari budaya? Karena kebetulan aja nih kita ada budi pekerti di situ gitu kan. Itu yang perlu banget. Saya ingat sekali dulu waktu kecil ibu saya mungkin mengajarkan saya berbudi pekerti lewat dongeng. Dongeng itu benar-benar satu hal yang sangat kuat menancap sehingga waktu itu yang masih diingat dongeng tentang apa ini Mbak? Tentang kebetulan saya bikin filmnya itu Pak. Si film itu judulnya Selamat Siang Risa. Ini nggak apa-apa ya saya cerita ya sedikit. Cerita tentang integrasi ayah saya sendiri sih. Jadi ibu saya menceritakan bapak saya itu jujur apa segala macam dan sampai saya bikinin filmnya dan film itu dipakai untuk kampanye KPK tahun 2012. Jadi masih bisa ditonton? Apa masih ini ada bisa berarti sebuah YouTube? dedikasi YouTube kepada orang tua ya ini ya. Iya, apa salah tadi satu judulnya Mbak? Selamat Siang Risa. Jadi di YouTube bisa dilihat ya. Masih bisa dilihat dan kadang-kadang masih diputar juga bareng-bareng gitu untuk didiskusikan gitu. Ya, artinya memang budi pekerti itu penting gitu buat kita semua ya, nggak cuma anak-anak muda, mungkin orang tua juga perlu didongengi budi pekerti untuk mereview lagi betapa pentingnya sebuah rasa welas asih dan empati gitu. Tadi itu Mbak disampaikan kalau dari Mbak Ine saja masih merekam apa yang disampaikan oleh ibu saat itu berdongeng. Tampaknya kadangkala kita saja ini Mas, kadangkala saya untuk mendongeng itu mungkin agak berkurang karena waktu. Nah berarti kita harus memunculkan itu sebagai sebuah bentuk lokalitas yang bisa dieksplor menjadi sebuah pendekatan kepada putra putri kita, kemudian adik-adik kita. Karena Mbak Ine yang sudah di masa sekarang dengan merecall kembali saat itu sehingga muncul tadi sebuah dedikasi kepada Bapak ya, karena memang figur kepada Bapak dimunculkan di Selamat Siang Risa dan sekarang dengan tadi diangkatnya budi pekerti. Ini luar biasa kepada sebenarnya sekarang juga banyak loh Mbak. Tapi beda judul dulu dongeng, sekarang storytelling, podcast. Kalau dulu liburan, sekarang healing sama aja. Iya. Sama kaitannya sama besok kan tadi udah di-spill sama Pak Bagas ya, bahwa besok tuh kita ada pagelaran seni dari misalnya pencaksilat. Betul. Saya nggak tahu ada apa lagi karena yang kemarin-kemarin di Tanjung Pinang misalnya kita lihat Gurindam ya Pak ya. Gurindam 12. Ada Gurindam 12, terus ada juga yang saya lihat di Bengkulu itu ada theatrical drama gitu ya. Jadi aneh-aneh banget. Betul. Jadi kalau yang waktu Mbak ini kan video pendek aja. Waktu tahun lalu saya podcast aja. Kalau sekarang ini benar-benar lebih ini Mbak, lebih memberikan ruang yang cukup variatif. Jadi tidak pada satu sisi seni tarinya tidak, mungkin dari performance yang berupa suara juga tidak, drama tidak, tapi sampai kepada defense tadi. Nah, boleh saya ilustrasikan Mbak Ina. Tadi kan pencak silat ya. Di pencak silat itu budaya lokal tapi memang maknanya tidak hanya pada segi self defense saja. Dari pencak silat itu ada namanya olahraga, juga olah rasa. Jadi itu, tetapi juga tadi itu budi pekerti. Karena di pencak silat pun diajarkan untuk bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur di sana. Kuncinya di sana sehingga nilai rasa bagaimana saling asa, ase dan aso muncul di antara mungkin pelatih dengan siswanya, antar siswa sendiri saat dia nanti pada pendadaran sampai pada akhirnya dia nanti mungkin dalam suatu ini di baiat atau disahkan lah gitu menjadi sebuah warga yang masuk di perguruan tersebut. Nah, disitulah sebuah komitmen antara tanggung jawab sebagai bagian dari organisasi yang besar. Nah, tadi disampaikan saya sangat mengapresiasi jika kita sebagai bangsa ini
tidak hanya pada seni lokalitas yang bernuansa tadi, seni suara, kemudian seni tadi mungkin di ranah kepada mungkin seni musik, tetapi bisa mengkombinasikan. Kita ingat ya Mas Popo kemarin, Master Popo, di mana kemarin, di Halim. Di Halim itu ternyata kontemplasi dari seni gamelan dengan seni bela diri yang pencak silat itu tereksplor dan terekspos dengan indahnya. Kayak lenong pencak silat gitu. Akhirnya jadinya. begitu. Karena nuansanya gamelannya gamelan Jawa, tetapi nuansa Betawi saat itu. Nah, mudah-mudahan besok bisa terjadi di Yogyakarta, karena Yogyakarta adalah sama daerah istimewa kan ini, istimewa. Jadi dengan istimewanya Yogyakarta, sebuah tampilan yang istimewa pun akan digelar, dan tempatnya pun luar biasa pula di Taman Budaya di Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti Mr. Popo ini bisa. Apalagi kita perlu ingat, curinya itu khusus ini didatangkan kan ini. Tapi saya dengar-dengar Pak Har mau pulang pagi, jadi kayaknya Pak Har nggak boleh pulang nih besok. Sebenarnya justru ini Mbak Ine, Master Bapak. Sebenarnya saya itu, ini berat hati sekali karena besok harus ada kegiatan lain yang harus saya hadiri karena memang tugas negara. Namun bukan berarti mengurangi atau boleh dikatakan hati ini tidak ada di sini karena mungkin bisa akan kita sampaikan. Wakilkan karena beliau punya tugas yang tapi tenang aja Pak Har, karena kan biasanya saya bikin liputan. Jadi betul besok sekali, tuh semua Mr. saya Bapak. rekam satu-satu saya rekam dan Pak Har harus nonton. Pastilah. Karena kan ada beberapa yang pencaksilat kita baru nonton pencaksilat dari Jakarta. Kalau di Jogja nih ada beberapa pencaksilat juga. Iya. Saya juga termasuk atlet pencaksilat Pak, tapi berhenti waktu mau masuk kuliah dulu. Kenapa berhenti? Itu bagus karena banget loh. waktu pindah ke sini nggak ikut pencaksilat lagi. Saya dari SD pencaksilat Pak, tapak suci. Tapak suci kan dari Muhammadiyah. Benar tuh kalau tadi Pak Har. Kalau Pak Har bilang memang ada pelajaran agamanya, padahal pencaksilat loh. Ada pelajaran jadi akhlaknya. Semuanya bagaimana kita tadi itu untuk berbudi pekerti yang luhur itu, sehingga nantinya setelah seutuhnya bisa itu menjadi, kalau tujuan pendidikan kan itu menjadi manusia seutuhnya, insan kamil kan gitu ya bahasanya. Tadi itu budi pekerti, sekali lagi dari Mbak Ine. Terima kasih nih Pak Har dan Mbak Ine. Terima kasih. Karena besok kita masih jalan-jalan ke Yoi Festival untuk nonton 9 yang udah daftar, mudah-mudahan nambah lagi ya Pak ya. Jadi besok kita akan menilai dari teman-teman karena akan ditandingkan lagi secara nasional. Tapi setelah acara nanti besok, saya juga akan minta komennya lagi dari Mbak Ine. Siap. Melihat performance-nya dari teman-teman di Jogja ini seperti apa. Saya juga titip pesan, mudah-mudahan pagelaran dari Yoi Festival besok pada tataran optimalnya dan membuahkan bibit-bibit sekaligus prestasi dari adik-adik kita, putra-putra kita, yang lebih utama lagi Master Bapak Mbak Ine, bahwa mereka tetap mencintai budayanya sendiri. Betul Pak. Jangan sampai tadi budaya-budaya lain itu bisa menggerus dari budaya yang sudah dimiliki. Mudah-mudahan saya sih juga ngelihat calon-calon Iko Uwais. Soalnya kan dia udah mendunia Pak, lewat pencaksilat, lewat film actionnya, terus action-actionnya itu dibawa. Atau begini, kita mumpung ada ini kan, masa ada Mbak Ine di sini ndak kita agak sedikit ini. Kebetulan mohon maaf ini, kalau pencaksilat ini kan saat ini kan yang jadi ketuanya kan jelas IPSI. Nanti Mbak Ine juga bisa propose. Kita menguatkan kembali dengan tema pencaksilat sebagai sebuah konsep untuk menggali, tapi dalam seni perfilman. Wow. Nah itu satu ini, agar budaya pencaksilat ini juga bisa diikuti di sana, tidak hanya sekedar tampilannya saja, tapi belum bentuk perfilman. Monggo nanti Mbak Ine bisa digarap ini. Kalau memang ini kebetulan ketua IPSI-nya kalau tidak salah Pak Prabowo ya. Wah itu mungkin ya. Iya nanti bisa ini. Tapi memang relate sih Pak, seni peran dengan latihan-latihan semacam itu di bengkel teater dulu juga Westlandra menggunakan latihan bangau putih untuk latihan untuk pernafasan ya. Jadi semuanya sebenarnya relate dengan budaya
menarik lah kita. Iya, Yes. percaya nanti ini mudah-mudahan nanti akan bisa dimunculkan di sana. Ya, jadi jangan kemana-mana karena tepat setelah ini kita langsung lihat liputan tentang kegiatan YOI Festival di Gelanggang Budaya ya Pak namanya Pak? Taman Budaya Yogyakarta. Yogyakarta. Kita langsung menuju ke tempatnya. Halo teman-teman Youth of Indonesia, hari ini aku udah ada di Taman Budaya di Malioboro. Nah, hari ini tuh ada penampilan dari teman-teman pentas seni. Yuk kita masuk. Aku bercerita kepada lembar-lembar ujian, kepada buku-buku pelajaran, dan kepada alat-alat tulis betapa asyiknya aku menari. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ibain Aunur Rahman. Saya dari MAN 1 Yogyakarta. Jadi di dalam lomba ini tadi saya menampilkan sebuah monolog yang alhamdulillah itu tadi karyanya saya naskahnya saya tulis sendiri, kemudian saya tampilkan sendiri. Nah, perasaan saya setelah membawakan itu ya alhamdulillah lega. Setelah persiapan ya lumayan panjang, dan tadi lihat teman-teman yang lain langsung insecure ya, karena teman-teman yang lain itu juga keren-keren banget, dan ya begitulah. Halo semuanya, nama aku Najwa Risa dari MAN 1 Yogyakarta. Aku habis ikut lomba Youth of Indonesia ini. Aku habis bawain lagu Bang Bang Musraino. Aku latihan ini sekitar 4 kali 5 kali lah ya. Ya maybe cukup lah ya buat lomba ini. Terus pengalamanku, aku pernah lomba di, kalau kalian tahu, BICF, Bali International Choir Festival. Tapi aku ikut yang solo. Nah itu aku juara pertama dari kategori populer, teenager, youth gitu. Terus menurut aku experience yang aku dapat seru banget, bisa kenalan peserta yang lain juga, sama peserta lain. Terus pesertanya bagus-bagus banget, demi Allah nggak bohong, bagus banget. Apalagi yang nari-nari tadi itu bagus banget, menurutku bagus banget. Doain aku menang ya guys. Dadah. 3 adalah peserta nomor 3. Dan pemenang kedua adalah peserta nomor 2. Dan pemenang 1 adalah peserta nomor 7.
Demikianlah berita acara penjurian Youth of Indonesia dalam rangka pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Yogyakarta tersebut kami buat, dan segala keputusan juri adalah mutlak tanpa dapat diganggu-gugat. Yes, akhirnya kita udah selesai tadi nonton pertunjukan, ada 9 peserta ya. Iya, bener banget. Dan tadi kalau aku sih suka yang nomor 2 tuh, yang juara 2, Mas Ahmad kalau nggak salah namanya. Dia kan perform monolog, storytelling, ya kayak pertunjukan teatrikal tapi sendiri. Kalau aku boleh nambahin nggak? Boleh dong. Kalau aku tuh sukanya yang ini sih, yang juara 1 itu ya, yang nyanyi. Oh, si Mbak Jamu. Iya bener, Mbak yang bawa gendongan jamu-jamu itu. Betul. Itu emang keren sih, dan suaranya bagus, terus dia menghayati banget ya kayak iya, situ ya. Bener. Dan outfitnya juga oke dan mendukung banget gitu loh dengan nuansa-nuansa Jawanya. Kalau buat aku sendiri itu nomor ada peserta yang tadi nyanyi juga pakai kebaya. Mungkin lagunya sama kayak si Mbak nomor 1 itu. Iya sih. Tapi ya emang penghayatannya kan lebih bagus yang si juara 1 kita tadi ya. Tapi Mbak yang pakai kebaya pink itu keren kok, cantik juga dan by the way banget. Dia itu tadi kan kita sempat interview sedikit ya. Dia tuh ternyata pernah jadi juara di tingkat nasional juga di Bali. Wow, keren banget ya. Iya, jadi suaranya bagus, terus logatnya, wah kayak dia bermain juga. Tapi sayang dia nggak masuk ke 3 juara, tapi nggak apa-apa. Udah keren banget kok. Ya menurutku sih semua yang tampil hari ini di kota Jogja ciamik. Ya mungkin karena kota budaya juga ya. Iya, jadi bener-bener. yang ditampilkan juga banyak dan senang banget karena baik yang nyanyi, yang perform semuanya mengangkat budaya Jogja banget. Ya udah cukup sampai di sini dulu podcast kita Youth of Indonesia di kota Jogja. Jangan lupa di-subscribe dan di follow, di subscribe, terus di share sama teman-temannya supaya teman-teman dari kota lain bisa lihat juga dan bisa mendengarkan juga. Betul sekali. Dan kita kan selalu kalau di setiap kota tuh ngasih cuplikan-cuplikan pertunjukan. Jadi barangkali terinspirasi di kota lain yang belum disambangi sama teman-teman Yoi. Mau bikin apa di kota lain, ya siap-siap dari sekarang. Habis ini saya nggak tahu mau kemana, bisa jadi ke Kalimantan Selatan, bisa jadi ke Aceh, bisa jadi ke Jambi yang belum. Jadi stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa di kota lain bersama saya. Kali ini di kota Jogja, Mr. Popo dan saya Hanan Prawira. Sampai jumpa di kota lain. Dadah. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.